Nama saya Ardantia Syahreza. Saya sebagai Dewan Penasihat daripada Partai Solidaritas Indonesia untuk DPD Kota Malang. Peran saya sebagai Dewan Penasihat adalah di atas daripada Ketua Umum dan Sekretaris untuk mengarahkan roda organisasi agar tetap berjalan sesuai dengan visi misi kita. PSI ini lahir di tahun 2014 itu dengan semangat ingin mewakili suara dari anak-anak muda. Dan setelah 9 tahun kita berjalan, tetap semangatnya adalah kita ingin mewakili aspirasi dari anak-anak muda. Walaupun tidak gampang, karena banyak anak-anak muda yang mulai kurang tertarik pada politik, tapi tetap kita coba terus melakukan pendidikan politik agar mereka tertarik. Nah, anak muda ini sangat dekat dengan industri kreatif, industri ekonomi kreatif, atau yang bisa kita bilang adalah ekonomi yang diciptakan dari sebuah creations. Nah, kita tahu di Indonesia kita sudah cluster ada 17 subsektor ekonomi kreatif. Anak muda suka main kuliner, gaming, design, video, konten, bahkan YouTube, even AI sekarang ada peran di situ juga ya. Nah, PSI sebagai partai yang mewakili anak muda itu ingin sekali mengangkat atau mengembangkan anak-anak muda itu untuk punya panggung di industri ekonomi kreatif ini. Itu yang paling penting. Problem yang kita hadapi selama ini dalam industri ekonomi kreatif adalah sejujurnya negara ini juga masih belajar apa aja industri ekonomi kreatif, dan karena begitu cepat ya teknologi ini terus berkembang ya. Tiba-tiba ada ChatGPT, ada Big Data Analytics dan seterusnya, yang itu juga tidak mudah untuk kita regulate bagaimana mengaturnya. Jadi visi misi kita sebetulnya agar anak muda punya panggung dan punya porsi yang cukup di industri ekonomi kreatif, maka kita harus punya alat-alat regulasi untuk mengklaster dengan tepat. Kemudian kita bisa mengatur inkubasinya masing-masing dan peraturan-peraturan apa yang harus ada di sana, sehingga anak-anak muda dengan mudahnya untuk bisa mendapatkan kehidupan ya dari industri ekonomi kreatif itu sih. Jadi 17 sektor ekonomi kreatif ini masing-masing memiliki karakteristiknya masing-masing. Di kuliner punya tantangan dan opportunity sendiri, di gaming punya sendiri, di desain punya sendiri, di musik punya sendiri. Nah, industri ekonomi kreatif itu banyak didrive dari perkembangan kreatif ekonomi memang sudah ada di global. Jadi memang kita punya Korea, for example, dengan drama Koreanya misalnya, atau dari Amerika dengan teknologi yang ada. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan sebagai pemerintah adalah mengidentifikasi dengan benar atau belajar bagaimana pengembangan yang sudah dilakukan di sana. Nah, setelah kita memahami, maka kita harus turunkan menyesuaikan ya. Kira-kira kita mau fokus di subsektor yang mana yang sesuai prioritas. Dan kita mulai bikin produk-produk regulasinya. Yang penting adalah regulasi itu justru memberikan kesempatan sebesar-besarnya dan kemudahan sebesar-besarnya bagi anak muda untuk bisa berkarya di sana. Dan seluruh elemen yang untuk mendukung juga harus diatur sedemikian rupa. Contohnya permodalan, pendidikan, dan aspek-aspek yang lain harus mendukung di situ ya. Kadang-kadang adik-adik ini kan juga bagaimana pemasaran juga nggak tahu bagaimana men-channelnya. Contoh di musik, kita punya Spotify misalnya gitu ya, tapi bagaimana dengan hak cipta gitu. Nah, itu juga kita belum terlalu memberikan kemudahan bagaimana mengaturnya. Dan juga di kuliner juga sama, desain juga sama, film juga sama. Jadi
Semua ini adalah strateginya adalah kita harus cepat belajar, beradaptasi, dan kemudian menciptakan regulasi di masing-masing subsektor. Jadi Kota Malang ini kan sudah sangat identik dengan kotanya mahasiswa atau kota pelajar. Walaupun tidak semuanya adalah anak muda yang berasal dari Kota Malang, tapi kita kayak melting pot daripada berbagai macam kampus dari Jakarta, dari Surabaya, dari luar Jawa, itu semuanya nuntut ilmu di Kota Malang. Nah, potensi ini kurang ditangkap sebelumnya oleh pemerintah Kota Malang, bagaimana menciptakan ekonomi di Kota Malang itu sendiri. Hadirnya MCC itu adalah sebuah terobosan yang sangat baik sekali menurut kami dari PSI Kota Malang. Tidak semua kota memiliki atau menyediakan fasilitas selengkap ini di masing-masing kota. Nah, tapi tentunya MCC juga masih jauh dari kesempurnaan. Seperti pengamatan kami, yaitu peran-peran bagaimana kita menginkubasi teman-teman rata ya di 17 subsektor ini, semuanya harus kena semua. Dan siapa narasumbernya, siapa tenaga ahlinya, itu juga harus kita hadirkan di sini. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan oleh MCC adalah mengidentifikasi subsektor mana yang mau diutamakan dan siapa nih tokoh-tokohnya yang harus ada di sana. Karena MCC juga selain penyedia fasilitas juga harus ada penyedia para ahli di dalamnya, sehingga anak-anak muda juga bisa datang ke sini untuk belajar, dan kemudian dia akan berproses, dia akan bisa menampilkan karya-karyanya. Nah, berikutnya MCC pula juga harus bisa berperan sebagai channeling. Jadi produk-produk karya mereka juga bisa di-channeling marketing kemana misalnya. Ada satu perusahaan anak muda di Kota Malang yang saya tahu, dia adalah animation company, dia mendapatkan order dari Eropa. Baik itu bikin tokoh ataupun bikin sebuah produk-produk karikatur ataupun ilustrasi. Mereka terimanya dolar. Nah, tidak semua anak muda mengetahui caranya. Nah, kenapa nggak kita undang para anak-anak yang udah sukses di situ itu untuk bisa belajar di MCC. Banyak, nggak hanya animations tapi juga budaya, bagaimana juga musik, bagaimana juga mungkin fashions ya. Saya kira itu peran MCC ke depan yang harus kita pastikan ke depan. Karena saya dengar juga banyak tantangan yang diterima oleh MCC akhir-akhir ini, mempertanyakan fungsi dari MCC. Saya rasa kita tidak perlu mempertanyakan, tapi kita harus sama-sama satu visi untuk memastikan bahwa MCC ini bisa berperan seperti seharusnya. Dan saya lihat juga salah satu juga yang kami usulkan dari PSI Kota Malang, institusi dari MCC ini juga harus independen dan bisa bergerak cukup fleksibel. Kalau mungkin kita mengacu pada badan yang ada di Kementerian Pemerintah Pusat, itu dulu ada Bekraf. Ya, saya rasa di Kota Malang tidak ada salahnya untuk menciptakan sebuah badan ekonomi kreatif yang bisa bergerak di bawah Pemkot untuk mengidentifikasi potensi-potensi yang ada, sehingga ukurannya nanti kita bisa atur bahwa berapa usaha atau profesi atau anak-anak yang bisa mentas dari MCC, mendapatkan pendapatan yang baik di situ, menciptakan usaha-usaha yang cukup orientasi ekspor atau ke luar negeri. Saya rasa itu yang harus jadikan visi ke depan untuk MCC ke depan. PSI hari ini di legislasi atau pemilihan yang lalu mendapatkan 1 kursi di DPRD Kota Malang. Kita bersyukur sekali karena kita juga pada waktu itu adalah peserta pemula pada waktu pemilu yang lalu. Di 2024 ini kita ingin bekerja lebih keras lagi untuk bisa menyentuh masyarakat dan ingin menambah kursi atau menambah porsi di legislatif berikutnya. Apa yang ingin kami perjuangkan sebenarnya banyak banget. PSI ini kan orientasi kembali lagi adalah anak muda dan pembaharuan. Pertama, kita itu ingin banget menciptakan sebuah kultur politik atau pemerintahan yang anti korupsi. Anti korupsi itu menurut kami adalah suatu keharusan, karena kami tahu bahwa selama ini adalah itu bentuk toleransi karena sudah lama dilakukan. Tapi bagi kami itu adalah esensial dan harus dilakukan supaya kita ini betul-betul menunjukkan
ini loh cara kita berpolitik yang seharusnya. Karena di Gen Z atau adik-adik yang milenial Gen Z ini sudah sangat lebih kritis daripada masa-masa lampau. Dan PSI ingin represent semangat itu di Kota Malang. Selain anti korupsi, kami juga peduli untuk bagaimana Kota Malang ini ramah terhadap anak muda. Jadi sebagai student city itu harusnya, ya MCC salah satunya yang ingin kami perjuangkan tetap eksis. Selain itu juga hal-hal lain yang bersifat untuk pengembangan ekosistem, bagaimana kredit startup ada di Kota Malang itu sangat digiatkan, bekerjasama dengan kampus, itu juga ingin kami terapkan di sana. Yang ketiga mungkin lebih umum, yaitu bagaimana Kota Malang ini menjadi kota yang lebih humanis. Kota Malang kan way back 30 tahun lalu itu dingin dan nyaman ya. Lama-lama kita melihat ini sudah sangat penuh dan macet, banjir bahkan. Saya rasa kami melihat pemerintah kota yang lalu kalah cepat dengan pertumbuhan penduduk yang ada. Jadi kami dengan semangat anak muda ini ingin menawarkan kecepatan bekerja. Bagaimana kita harus cepat nanganin banjir, cepat nanganin macet dengan transportasi yang lebih baik misalnya ya. Ya hal-hal seperti itu mungkin yang akan kami perjuangkan. Jadi dalam pemilu berikutnya nanti 14 Februari 2024, PSI sebagai salah satu peserta pemilu, khususnya di Kota Malang juga, yang akan diwakili ada calon legislatif dari DPR Pusat, DPRD Jawa Timur, dan juga DPRD Kota. Masing-masing memiliki tugas atau tuntutannya masing-masing. Di DPR RI, para caleg harus menyuarakan dan mengkomunikasikan kepada masyarakat bahwa kita ini memperjuangkan anti korupsi tadi. Selain anti korupsi, kita juga ingin menonjolkan untuk cek kesehatan ya. Jadi mengenai program BPJS gratis itu betul-betul adalah perjuangan kita. Bagaimana akses kesehatan tidak lagi menjadi problem di masa-masa mendatang. Untuk DPRD Jatim membawa tugas bagaimana memperjuangkan sama anti korupsi dan pengembangan beberapa sektor-sektor ekonomi yang berpotensi di Jawa Timur, khususnya di hilirisasi. Saat ini kan di Gresik itu sedang ada pengembangan area untuk hilirisasi, untuk energi. Nah itu kami ingin harus terus dilanjutkan. Semangat untuk hilirisasi ini tidak boleh stop. Dan juga pengembangan atau kesejahteraan sosial bagi masyarakat bawah. Kalau di DPRD Kota Malang tadi sudah saya sampaikan adalah bagaimana teman-teman di legislatif kota nanti bisa sama memperjuangkan anti korupsi, pengembangan industri ekonomi kreatif, karena tadi Kota Malang yang sangat identik dengan anak muda, menjadi kota yang humanis, jadi kota pariwisata juga. Jadi banyak hotel, wisata kesehatan, akses transportasi yang baik ya, itu juga harus dikerjakan nantinya. Itu perjuangan PSI Mas. Jangan lupa coblos partai PSI nomor 15.